pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Jadi dalam pertemuan kali ini Ibu akan bercerita tentang Dusun Nobokulon. Wah, kok bisa dinamakan Desa Nobokulon ya, Bu? Asalnya dari mana, Bu? Jadi asal namanya Nobokulon itu dari sejarah Batok Bolu yang dahulu kala Ki Surat bersama gurunya Kiai Imanpura mencari tempat tinggal yang layak. Setelah berdoa dan berkelana, Ki Surat bermimpi mendapat petunjuk tentang sebuah lembah indah di kaki Gunung Merbabu. Berarti Desa Nobokulon itu ada di kaki Gunung Merbabu, ya, Bu? Pasti udaranya sejuk banget. Ya, jadi Desa Nobokulon terletak di bawah kaki lereng Gunung Merbabu karena dikelilingi oleh pohon yang hijau, ladang membentang luas, dan aliran sungai kecil yang jernih, dan udaranya di desa selalu segar. Saya penasaran, Bu, siapa itu Ki Surat dan Kiai Imanpura yang disebut di cerita tadi? Saat tiba di sana, ia dihalangi makhluk gaib berwujud raksasa. Berkat keberanian dan doa, Ki Surat berhasil menaklukkan di tempat itu. Kemudian berdiri pemukiman yang kini dikenal sebagai Noboetan, Nobo Tengah, dan Nobokulon. Nama Nobo ini melambangkan awal mula baru dan harapan sejahtera. Kalau Batok Bolu itu beneran ada di sana, Bu. Saya pengen lihat bentuknya seperti apa. Ya, jadi bentuknya Batok Bolu itu seperti buku sejarah. Tradisi merti dusun itu dilakukan setiap tahun ya, Bu? Apa semua warga ikut? Ya, jadi tradisi merti dusun ini dilakukan setiap tahunnya dan warga juga berpartisipasi dalam acara tersebut. Wah, seru ya kalau masih ada pertunjukan reok di desa. Saya belum pernah lihat langsung. Ya, karena di desa ini terdapat kesenian reog dan masih dipertahankan. Bu, enting-enting gepuk itu rasanya kayak apa sih? Manis atau gurih ya? Jadi rasanya enteng-enteng gepuk itu manis dan gurih. Ini adalah makanan khas dari dusun Ibu. Saya suka cara masyarakat di sana masih gotong royong dan saling bantu. Jadi pengen tinggal di sana. Ya, jadi masyarakat di desa Nobokulon ini hubungan gotong royongnya ini sangat kuat, sehingga saling membantu saat acara hajatan dan merti dusun. Dan suasananya di sana sangat sejuk dan asri karena terdapat pepohonan yang hijau. Bu, kenapa bisa ada 3 bagian desa Nobokulon, Nobo Tengah, dan Noboetan? Jadi dalam sejarahnya dahulu kala ini Ki Surat bersama gurunya Kiai Imanpura mencari tempat tinggal yang layak. Lalu Ki Surat bermimpi mendapatkan petunjuk tentang sebuah lembah indah di kaki Gunung Merbabu. Dan saat tiba di sana, ia dihalangi gaib berwujud raksasa. Berkat keberanian dan doa, Ki Surat berhasil menaklukkan di tempat itu. Kemudian berdiri pemukiman yang kini dikenal sebagai Nobetan, Nobokulon, Nobo Tengah. Berarti desa itu punya sejarah panjang ya, Bu? Iya, Sejak zaman Ki Surat dulu. Iya, benar. Saya kagum karena di desa Nobokulon warganya beda agama tapi tetap rukun. Ya, desa Nobokulon ini terdapat 2 agama, yaitu Islam dan Kristen. Dalam perbedaan agama ini, masyarakatnya sangat saling menghormati satu sama lain. Bu, masih banyak nggak ya permainan tradisional? Kalau untuk permainan
tradisionalnya di sana terdapat permainan petak umpet, gobak sodor, dan engklek. Kalau Batok Bolu bisa kasih petunjuk kehidupan, maksudnya seperti apa, Bu? Jadi Batok Bolu itu biasanya melambangkan kepercayaan serta warisan leluhur yang terus dijaga hingga saat ini. Batok Bolu ini diyakini mengandung ramalan dan petunjuk mengenai kehidupan masyarakat, sehingga keberadaannya membuat warga merasa semakin dekat dengan sejarah dan jati diri mereka.